Haleluya, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah merahmati kita hingga saat ini, Kamis 17 April 2025. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Oleh sebab itu, kami memohon kekuatan Tuhan untuk memberi pengertian bagi kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan dan dapat menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Esra 4 ayat 1 hingga ayat ke-5 dengan judul perikop Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allah-Mu sama seperti kamu. Lagi pula, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang telah diperintahkan kepada kami oleh Korets, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Korets, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan kita pada hari ini penuh kewaspadaan. Ayat penekanan pada ayat ketiga, tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Korets, Raja negeri Persia." Para pendengar, seringkali kepercayaan pada itikat baik seseorang untuk membantu harus dipikirkan dengan seksama, karena bisa jadi orang tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sesungguhnya, yakni bantuannya tidak tulus atau mengharapkan suatu imbalan. Pada bagian ini, kita melihat bagaimana proses penyelenggaraan pembangunan Bait Allah harus terus dikawal dengan baik, dan orang Israel tidak mengizinkan penduduk setempat membantu mereka. Dalam kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 24 mengidentifikasikan penduduk setempat yang dimaksud adalah
orang Samaria dan mereka adalah bangsa campuran, bukan orang Israel asli. Orang Samaria juga menyembah kepada Tuhan, tetapi juga beribadah kepada berhala. Jadi, di sini mereka melakukan praktik sinkretisme atau perpaduan aliran kepercayaan dan agama. Ini yang perlu diwaspadai orang Israel. Jadi, kewaspadaan mereka penting dilandasi tekad dan niat sesuai mandat Raja Kores yang telah mengeluarkan perintah agar mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem hanyalah orang Israel sendiri. Kewaspadaan penuh dari orang Israel sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Karena penduduk setempat yang tidak diizinkan untuk campur tangan dalam proses pembangunan, mereka berusaha mematahkan semangat orang-orang Israel dan menyampaikan berita hoaks kepada Raja Kores, yaitu kegagalan pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem. Dalam menghadapi situasi atau kondisi ini, semangat pantang menyerah serta kewaspadaan sangatlah penting. Kita perlu belajar dari firman Tuhan ini tentang perlu mewaspadai pengaruh dari luar yang bisa mengganggu atau merusak kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 menjelaskan bahwa sewaktu-waktu iblis dapat merusak kehidupan rohani, mengambil damai sejahtera dalam hati. Sebagai orang percaya harus tetap waspada dengan selalu fokus bersandar kepada Tuhan. Penegasan, kewaspadaan dapat diimplementasikan dengan tetap bertumbuh dalam iman dan menjaga tubuh rohani kita dari pencemaran dosa dengan hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk tetap waspada terhadap infiltrasi sifat dosa dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara kekasih, demikian renungan Oasis Fajar hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.